Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Thank you for staying tuned. Hari ini gua akan membahas sedikit mengenai satu pemain timnas kita yang asli Indonesia 100% dan dia adalah Pratama Arhan. Kenapa saya cukup menarik ya perjalanan Pratama Arhan ini? Karena memang kita tahu selama ini seakan-akan Pratama Arhan itu dianak emaskan oleh Shin Tae-yong gitu ya. Memang Arhan pemain yang bagus kalau kita lihat, tapi memang seringkali label anak emas Shin Tae-yong itu seperti melekat di Pratama Arhan. Nah, kita bisa lihat karirnya Arhan waktu itu memulai karirnya di PSIS Semarang, kemudian dia pindah ke Jepang, lalu ke Suwon FC di Korea Selatan, dan itu merupakan sepertinya masa-masa sulit dalam karir Arhan. Karena apa? Karena ketika di PSIS ya dia mendapatkan ketika di PSIS ya dia mendapatkan menit bermain yang lumayan gitu loh, dan dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Kemudian ketika pindah ke Jepang, nyaris hampir tidak pernah bermain. Begitu juga ketika dia pindah ke Korea Selatan, ke Suwon, hal yang sama terjadi, hampir tidak pernah bermain, sedikit sekali menit bermainnya, lalu baru masuk ke kena kartu merah. Jadi banyak sekali lah hal-hal sulit yang dia alami oleh Pratama Arhan. Namun kemudian saya pikir Arhan mengambil langkah yang cukup baik ya bersama agennya. Ketika kontrak di Suwon selesai, dia kemudian bergabung dengan Bangkok United. Nah, memang sepertinya kalau secara level liga ya betul Arhan turun ke Liga Thailand dibandingkan dengan Liga Jepang dan Liga Korea Selatan ya, South Korea itu memang level Liga Thailand di bawah ya. Tapi memang dengan bergabung dengan Bangkok United ini Arhan sepertinya mengalami era baru, memulai era baru benar-benar dalam karirnya. Nah, seperti yang kita lihat sampai saat ini, kalau tidak salah ya, correct me if I'm wrong, berikan di kolom komentar jika saya salah. Tapi Arhan sudah bermain sekitar 7 kali gitu dengan kontribusi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Arhan juga bermain di Liga Thailand dan juga dia bermain di AFC Champions Cup. Kemudian memberikan kontribusi seperti asis-asis, menciptakan scrimmage dari lemparan ke dalamnya yang jauh ya. Jadi memang Arhan ini mulai menunjukkan saya bukan bilang mulai menunjukkan, karena Arhan, kita tahu Arhan itu berbakat, tapi dia mulai menunjukkan pertumbuhan yang pesat, kematangan, dan juga menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh gitu loh, bisa berkembang dalam permainannya. Jadi bakatnya itu mulai terasah dengan lebih tajam gitu loh ya. Walaupun Liga Thailand bukan liga yang terbaik di dunia sudah pasti, dan di Asia pun bukan yang terbaik, tapi Liga Thailand memang liga yang bagus untuk menempa Arhan di situ. Dan sampai saat ini kita lihat Arhan memberikan asis kemenangan kepada rekan timnya ketika melawan Sydney FC. Ketika melawan salah satu tim, bukan Sydney FC, salah saya ralat. Kemudian juga Arhan juga mempunyai kesempatan untuk bisa mulai menjadi starter beberapa kali. Jadi saya pikir langkah yang tepat diambil agennya dan Arhan. Nah, tapi satu hal yang bisa kita pelajari ya, bahwa Shin Tae-yong mungkin memang sangat baik ya dalam melihat bakat Arhan. Jadi dia tahu bahwa Arhan ini sangat berbakat. Hanya saja mungkin selama ini klub-klub yang dihuni Arhan itu tidak memberikan kesempatan yang cukup buat dia untuk menempa dirinya sehingga lebih baik. Karena memang dengan semakin banyaknya pertandingan kompetitif yang dijalani oleh Arhan, kita mulai melihat bahwa dia mulai stabil, mulai steady. Dan satu hal ya, saya ingin membandingkan sedikit saja, bukan dari segi hal kemampuan atau apapun, tapi dengan Garuda Calling yang terakhir, kita bisa melihat bahwa Arhan dipanggil dan Asnawi tidak dipanggil. Padahal Asnawi adalah pemain yang sangat reguler di Port FC, menjadi team of the masuk dalam pemain terbaik dalam half season pertama, tapi Arhan yang dipanggil. Karena apa? Karena memang mungkin Arhan juga, selain kita tahu Arhan itu terkenal orang yang rendah hati ya, orang yang sangat baik, Arhan juga menunjukkan bahwa dia punya bakat spesial ya. Selain lemparannya, dia juga punya bakat spesial. Bahkan mungkin Arhan akan bisa ditrain, dilatih
selain menjadi back kiri, mungkin juga menjadi winger kiri. Karena mungkin di back kiri, Arhan memang mesti lebih mengasah kemampuan bertahannya, walaupun dia cukup baik dalam hal itu. Tapi dengan kemampuan dia dalam serangan, membangun serangan atau berkontribusi dalam serangan itu sangat baik sebenarnya. Sangat baik sekali kalau kita lihat selama ini apa yang terjadi. Jadi satu hal yang saya ingin highlight adalah bahwa kita semua pasti akan senang dan kita semua bukan terkejut lagi, tapi semakin gembira karena melihat perkembangan Pratama Arhan bersama Bangkok United. Dan saya sendiri excited untuk melihat bagaimana Arhan bisa berkontribusi dalam tim yang dilatih Patrick Kluivert ini saat ini, dengan mungkin akan peran baru atau bagaimana dia bisa dimaksimalkan. Tapi satu hal kita lihat karir dia, saya tadinya sudah sempat berpikir, aduh Arhan dah susah deh, kita mau ada hanya karena mungkin Sintayong sayang sama dia atau bagaimana. Tapi ternyata Arhan membuktikan diri di klub yang baru ini, Bangkok United, yang sekarang ada di posisi kedua klasemen Liga Thailand di bawah Buriram United. Nah, itu menunjukkan betapa dia pemain yang sangat bagus, sangat berbakat, dan punya masa depan yang sangat cerah. Dengan usia yang masih 22-23, Arhan akan mempunyai kontribusi yang sangat baik buat tim ini. So, thank you so much buat sudah menonton channel ini. Bantu saya subscribe channel ini, like videonya, kemudian share ke teman-teman gitu loh. Semoga apa yang saya share di sini saya bisa sama-sama membangun kebersamaan kita dalam mendukung sepak bola Indonesia. Stay tuned dan thank you so much. Until the next video.